Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Febri Lesmana. Saya di sini akan membahas tentang penggunaan konsep KCL dan KVL. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial, atau umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff 1 atau KCL dikenal sebagai hukum percabangan Johnson Rule karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang multisimpal yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Pada keadaan tunak, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Rumus hukum KCL. Sini ada ilustrasi hukum Kirchhoff tentang titik percabangan. Arus I1 yang mengalir melalui titik percabangan A akan sama dengan jumlah I2 plus I3 yang keluar dari titik percabangan. Secara umum, rumus hukum Kirchhoff 1 dapat ditulis sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum Kirchhoff 2 atau KVL. Hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpal atau loop rule karena pada kenyataannya beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika kita memiliki suatu muatan V pada sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah HV. Selanjutnya, jika muatan bergerak melintasi simpal tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya. Namun saat kembali ke titik awalnya, energi akan kembali menjadi HV. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah sebagai berikut. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Rumus hukum KVL. Sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0. Keterangan sigma epsilon jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL. Sigma IR jumlah penurunan tegangan. I kuat arus listrik. R hambatan atau resistensi. Tujuan dari hukum ini adalah untuk mengukur beda potensial tegangan yang ada di suatu rangkaian yang tidak memiliki cabang. Aturan hukum KVL. Ada juga beberapa aturan yang harus diperhatikan dari hukum Kirchhoff 2 ini. Kita harus menentukan dulu arah dari loopnya, lalu menerapkan hal-hal seperti berikut. 1. Penurunan tegangan sigma IR akan bertanda positif kalau searah dengan loop. 2. Penurunan tegangan sigma IR akan bertanda negatif kalau berlawanan arah dengan loop. 3. Gaya gerak listrik sigma epsilon
akan bertanda positif kalau bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan. Gaya gerak listrik atau sigma epsilon akan bertanda negatif kalau bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Penerapan hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari. Secara kasat mata, penerapan hukum Kirchhoff susah dilihat karena implementasinya berbentuk sebuah rumusan dalam menjalankan rangkaian listrik. Apa yang dapat kita lihat hanyalah komponen listrik menggunakan rangkaian paralel ataupun seri. Dalam penerapan hukum Kirchhoff, kalau kamu menggunakan rangkaian seri pada lampu di rumahmu, maka lampu yang berada dekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang daripada lampu yang berada jauh dari sumber listrik. Namun, kalau kamu menyusun lampu dengan rangkaian paralel, seluruh lampu yang terpasang akan punya tingkat keterangan yang sama, tidak bergantung pada jarak dengan sumber listrik. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Apabila R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah kita terlebih dahulu tentukan arah arus dan arah loop. Dalam hal ini kita akan menentukan arah loop searah dengan arah jarum jam. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff 2, kita akan dapatkan nilai arus listrik sebagai berikut. Sigma IR plus sigma epsilon sama dengan 0. I kali R1 kurang E1 plus I kali R2 plus I kali R3 plus E2 sama dengan 0. I R1 plus R2 plus R3 plus E2 min E1 sama dengan 0. I 2 ohm plus 4 ohm plus 6 ohm plus 3 volt kurangi 9 volt sama dengan 0. 12I kurangi 6 volt sama dengan 0. 12I kurangi 6 volt sama dengan 0, maka I 0,5 ampere. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.